Rasulullah salam. Ya Rafi'a syani wad عطفتي يا جيرة يا أهيل الجود رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا رسول فتى يا جيرة يا أهيل الجود Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Snacknya udah dimakan? Udah habis? Assalamualaikum Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasannya Pak Ustadz sholat sunnah witir dan 3 rakaat, 2 rakaat salam plus 1 rakaat salam. Apa 3 rakaat pakai tahiyat awal dan at-tahiyat akhir? Terima kasih atas penjelasannya. Baik, sholat sunnah kapan dilakukan Bu? Malam setelah sholat isya. Boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. 3 rakaat, minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Nah, mau dilakukan yang 3 rakaat bagaimana? Boleh enggak 1 kali salam? Boleh. Terus rakaat kedua pakai tahiyat? Tidak. Kalau 2 rakaat ditambah dengan 1 rakaat boleh? Boleh. Tinggal pilih, silahkan. Tapi yang 3 rakaat, rakaat kedua enggak usah pakai tahiyat. Jelas Ibu? Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, jika kita ngumpulin uang sedekah subuh, niatnya buat anak yatim tapi digunakan untuk nyumbang Jumat berkah atau untuk acara peringatan Hari Besar Islam, bagaimana hukumnya? Dosakah? Dosa. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Loyo-loyo amat ini kayaknya. Mereka yang makan harta anak yatim seperti mereka menaruh di dalam perutnya api. Nauzubillahi min. Nah, ini memang sering terjadi kesalahan yang masih merajalela. Acara Muharram, santunan yatim, bagus acaranya, cuman teknisnya sering keliru. Apa? Dana yatim dikumpulin, duitnya dimakan panitia. Dana yatim dikumpulin, lebihnya duitnya dibeli seragam panitia.
Dana yatim dikumpulin, duitnya buat nyewa son. Bu, Bu, sepeser pun jangan gunakan harta anak yatim. Jangan dipindahin. Sedekah yang khusus anak yatim harus sampai ke tangan mereka. Dan jangan takut ngurus anak yatim, pasti ada yang bantu di luar dana khusus yatim. Betul? Yakin? Misal panitia dapat 20 juta, 10 juta khusus buat yatim karena yang nyumbang ingin untuk yatim, 10 juta buat acara. Nah ini yang 10 juta silakan buat sewa son, silakan buat beli snack, silakan buat beli makan. Nah atur, tetapi yang 10 juta khusus buat yatim jangan diutak-atik. Itu jatah mereka. Kalau bisa panitia kudu tekor, tambahin. Betul? Iya, jangan ama mereka dijual buat acara, tapi dana mereka dipakai buat yang lain. Kasihan enggak? Kasihan enggak? Nah, jangan. Nauzubillah min. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya. Kalau orang belum baca syahadat saat meninggal dikubur dengan cara Islam, apakah sah? Berarti dia bukan muslim. Ya, orang non muslim boleh nggak disolatin? Dikuburin dengan cara Islam. Kalau kuburin aja nggak apa-apa, ikutin cara Islam, tapi nggak diazanin. Percuma diazanin, percuma dikomatin, karena dia waktu hidup sampai wafat tidak sempat baca syah. Berarti dia belum orang Islam. Syarat jadi orang Islam harus bersyahadat. Ya kalau cuman teknisnya aja, mukanya dimandepin ke kiblat, lalu kemudian dikasih papan, dikasih apa, tanah 7 ya buat bantal, ya di dalam ditaruh tanah itu yang dikumpul, nggak apa-apa itu terserah. Cuman kalau diazanin dikomatin nggak nyampe, karena mereka yang sudah wafat dalam keadaan tidak bersyahadat alias belum masuk Islam itu tidak ngefek. Dulu Nabi Ibrahim, Bu, Ibu, Nabi Ibrahim ayahnya siapa? Siapa? Ada yang tahu Nabi Ibrahim ayahnya siapa? Hah? Abu Zar, Azar. Nah, itu temannya atau prajuritnya Raja Namrud yang bikin berhala di sekeliling Ka'bah. Wafat belum keadaan syahadat. Nabi Ibrahim selaku anak pengen supaya ayahnya ini diampunin dosanya oleh Allah. Akhirnya minta ampun, istighfar. Kata Allah apa? Istighfar Anda enggak sampai, sebab mereka belum bersyahadat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, saya mau tanya apa hukumnya jika ada seorang yang berbisik-bisik ketika ada pihak ketiga? Uhuy. Nah, bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga. Nah, kalau kita lagi kumpul bertiga, kata Nabi jangan ngomong yang dua sehingga yang satu nggak diajak ngomong. Kalau kumpul berlima jangan ngomong berempat yang satu nggak diajak, karena itu bikin hati orang tersungging. Terus apa Bu? Tersinggung ya, bikin hati orang tersinggung. Ini ada hadisnya, larangannya dari Nabi. Kalau kita lagi bertiga
dilarang bicara berdua. Karena ini nyakitin yang nyakitin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar istiqomah dalam kebaikan? Syukron. Istiqomah dalam kebaikan, Bu. Bu, teman sahabat mempengaruhi, betul. Grup WA mempengaruhi, betul. Kalau kita udah niat hijrah, niat mau meninggalkan masa lalu yang buruk, maka mulai saat ini tinggalkan orang-orang yang bisa mempengaruhi buruk dengan kita. Jauhi orang-orang yang dulu masa kelamnya sampai sekarang mereka belum mau bertobat. Keluar, left dari grup. Kalau masih ada di dalam grup yang membuat kita sulit untuk istiqomah. Nah, itu kita hijrah, cari teman yang solehah, cari teman yang soleh, Pak, supaya kita ke bawah soleh, betul? Nah, ini minimal ya, lingkungan kita yang dirubah, kawan terdekat kita yang dirubah, ya. Karena apa? Bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan orang yang jahat, bukan. Cuman kalau kitanya nggak kuat, takut keseret lagi, betul? Takut ke bawah lagi, betul. Nah, mulai saat ini kalau kita udah niat hijrah, maka kita hijrah juga dari teman-teman yang buruk ke teman-teman yang baik. Insya itu istiqomah. Paling mudah caranya. Yang kedua, istiqomah. Gimana caranya dalam kebaikan? Kudu punya wirid, kudu punya zikir. Sehari mampunya sholawat berapa? 100, 1000, alhamdulillah, bagus. Yang bisa 1000 bagus, yang bisa 100 bagus, 10.000 bagus, 100.000 bagus. Punya wirid, mau wiridannya sholawat, mau wiridannya istighfar, mau wiridannya bismillah, mau wiridannya apa itu benteng kita untuk mengingatkan kita agar terus dalam kebaikan di jalan istiqomah, jalannya Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya bagaimana caranya agar doa-doa kita dikabulkan atau diijabah oleh Allah. Bu, Ibu, doa kita semuanya insya Allah diijabah. Nah, cuma emang ada syarat dan ketentuan yang berlaku. 1, wa mat'amuhu haram. Orang yang sulit doanya diijabah kalau makanannya masih yang makanan haram. Ada 2 jenis. Yang satu haram zatnya itu adalah, mohon maaf, anjing, babi dan sejenisnya. Ada haram ayam bisa haram, daging kambing bisa haram, karena buat beli ayamnya pakai duit hasil korup, pakai duit anak yatim. Wah, proposal disebar kemana-mana. Begitu dapat hasil proposal buat yatim, itu duitnya diambil buat masak di dapur rumah pribadinya. Belinya ayam tapi pakai duit yatim. Nauzubillah, akhirnya tuh ayam jadi sulit doa diterima. Wa malbasuhu haram, kata Nabi. Yang kedua, kalau doa mau mustajab itu pakaian yang kita pakai harus suci, bersih, jangan yang haram. Karena kalau ya makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, jangan ngimpi doa bisa diijabah. Ya. Kemudian ada waktu-waktu tertentu. Kapan? Malam tahajud. Ini waktu yang mustajab. Sebelum subuh,
waktu yang mustajab. Di tempat-tempat yang orang lalai, waktu yang mustajab. Bu, ibu, pernah berdoa di pasar? Di pasar orang banyakkan ingat Allah apa lupa? Nah besok, mulai besok kalau lagi belanja sawi, belanja cabai ya, di pasar boleh berdoa. Di tengah-tengah orang lupa kita berdoa, insya Allah mustajab. Ya, ada tempat, ada waktu, ada juga cara. Caranya itu semua yang kita pakai, semua yang kita makan, semua yang kita minum, pastikan halal 100%. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz, yang lebih diutamakan sholat sunnah rawatib apa sholat qodho? Mohon penjelasannya. Ibu, sholat qodho wajib apa tidak? Wajib. Wajib sama sunnah mana lebih utama? Al-fardu aula minan nafli. Yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Kalau kita masih punya utang sholat, kemudian kita pengen sholat sunnah, sebaiknya utang sholat dulu didahulukan ya. Karena itu kewajiban, sedangkan sholat rawatib adalah sunnah. Bayar utang dulu apa jalan-jalan dulu? Kalau jalan-jalannya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, gimana caranya menebus dosa yang telah berlalu, dosa kecil maupun dosa besar? Mohon penjelasannya ya. Ibu, dosa kecil dihapus pakai wudu bisa. Dosa kecil dihapus pakai puasa bisa. Puasa sunnah. Dosa kecil dihapus dengan 2 rakaat sholat bisa. Tapi dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Syarat dosa besar bisa diampunin: 1. Taubat nasuha. 2. Menyesali yang sudah dikerjakan. 3. Bertekad tidak mengulangi kembali. 4. Sholat taubat. Ambil wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat, astaghfirullah, astaghfirullah. Besokannya ketemu sama temannya lagi. Kata temennya, lu katanya udah taubat. Iya, sekarang gue yang modalin dah. Oh boleh juga ya. Dimodalin baru balik lagi. Makanya kumpul sama teman-teman saleh salehah itu mempengaruhi. Assalamualaikum Pak Ustadz yang baik hati, nanya dong. Ya Allah. Uhuy, seorang yang sedang haid apakah boleh pegang Iqra dan Al-Quran yang ada terjemahannya? Sekian, terima kasih. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran gak boleh dipegang kecuali dalam keadaan suci. Nah, Iqra gimana, ada Qurannya? Kalau banyakkan Iqra-nya daripada Qurannya, Ibu, anak-anak ibu udah pada belajar Iqra belum? Alif, Fata'a, Ba, Doma, Bu, Ta, Kasroti, Abu, Ba, Pataba, Ba, Pataba, Lam, Doma, Lu. Nah itu namanya Iqra. Kalau kita banyak Iqra-nya daripada Qur'annya, nah ini boleh. Karena itu bukan mushaf, bukan Al-Quran,
yang dimaksud dilarang? Ini penjelasannya di kitab Al-Bayan fi adabi At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karya Imam Nawawi. Kalau Quran terjemah, ulama khilaf, beda pendapat, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Lebih baik jaga untuk tidak memegang. Apalagi kalau Quran yang asli nggak ada terjemahannya, sama sekali tidak boleh, ulama sepakat. Karena yang boleh menyentuh mushaf Al-Quran hanya mereka yang dalam keadaan suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Apakah sholat witir boleh dikerjakan 2 kali? Misalnya sehabis sholat isya dan sehabis sholat malam. Lalu apakah witir pakai kunut? Pertanyaan pertama, la witrani fil lail. Tidak ada witir tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Bu, enggak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau habis isya udah witir, malam bangun mau tahajud silakan, enggak usah witir lagi. Jelas? Apakah witir harus pakai kunut? Dalam mazhab Syafi'i, witir pakai kunut di malam ke-16 Ramadan. Malam nisfu. Ya, sudah masuk separuh Ramadan baru witirnya pakai kunut. Kalau sekarang nggak usah pakai kunut. Nanti di bulan Ramadan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya, pada saat sholat subuh tapi lupa bacaan kunutnya, apa yang harus dilakukan? Sujud sahwi. Pinter-pinter. Sujud sahwi 2 kali sujud setelah tahiyat sebelum salam. Sujud sahwi artinya sujud yang lupa. Lupa melakukan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad diantaranya apa? Kunut dan duduk tahiyat awal. Duduk tasyahud awal. Rakaat kedua itu kalau kelupaan nggak usah balik lagi. Bisa diganti dengan sujud. Pada saat sholat sunnah malam, sholat taubat, sholat tahajud, sholat ajat, sholat witir, pas doanya setelah sholat sunnahnya, apa digabung setelah selesai semua sholatnya? Silahkan mau doa setelah salam, setiap salam doa silahkan. Mau doanya di ujung silahkan. Boleh doa habis tahajud doa, habis taubat doa, habis witir doa, silakan. Mau taubat dulu, tahajud dulu, witir dulu baru doa, boleh. Terserah, doa yang dipanjatkan setelah sholat boleh kapan saja. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam. Dari kecil terlahir non muslim, selama hidupnya selalu berbuat baik, apakah bisa masuk surga? Bu, Ibu, orang yang mau masuk surga syaratnya la ilaha, meyakini tiada Tuhan selain Allah dengan bersyahadat. Dia orang baik, iya betul baik, secara sosial baik, tapi secara hubungan dengan Allah nggak baik karena dia masih menduakan Tuhannya, masih nggak yakin bahwa Allah sebagai penciptanya, masih nggak yakin bahwa Allah yang menciptakannya. Itu syarat mutlak masuk surga. Miftahul jannah la ilaha Miftahul jannah, kuncinya pintu surga. Bisa masuk surga, la ilaha illallah. Harus punya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Hubungan ke orang lain baik, tapi hubungan ke Allah tidak baik, percuma. Juga sebaliknya, hubungan ke Allah baik, hubungan ke manusia nggak baik. Bisa masuk surga, tapi di laundry dulu. Hubungan ke Allah baik, hubungan ke manusia baik, ini yang luar biasa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat terus buat Pak Ustadz sekeluarga. Amin. Maaf, saya mau nanya, apabila kita dalam keadaan hadas besar, terus kita bangun kesiangan, sedang anak-anak mesti sekolah, kita mesti nyiapin bekal, terus apalah kita dosa jika kita mendahulukan anak daripada sholat subuh? Ibu, terlambat sekolah apa efeknya? Disetrap. Anak kalau terlambat sekolah disetrap apa diapain? Disetrap. Hah? Diapain? Dia? Dikasih peringatan SP. Iya. Nah, kalau kita nggak sholat, nganterin anak dulu, ada jaminan nggak pulangnya masih hidup? Kalau kita nggak sholat dulu, anak terlambat, itu dikeluarin nggak dari sekolah? Terlambat jarang-jarang, nggak apa-apa, karena kita dahuluin sholat. Bilang aja tadi saya kesiangan hadas, besok hadas lagi kesiangan lagi, besok hadas lagi kesiangan lagi, lah doyan amat. Nah ini sholat dulu sebaiknya baru nganterin anak. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya. Waalaikumsalam. Apa perbedaannya sholat sunnah fajar dan sholat sunnah qobliyah subuh? Ini lagi. Udah Bu ya? Udah belum? Sering. Sama. Jia-jia ke? Podo bah? Samima? Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya. Waalaikumsalam. Baca apa supaya bisa tahan emosi? Terima kasih jawabannya. Tahan emosi. Bacaannya apa? Astagfirullah. Istighfar. Singkat banget, mau panjang saya istighfarnya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il. Nah, saya masih emosi juga. Tarik napas. Lepasnya besok. Emosinya hilang, nyawanya pun ikut hilang. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana suami? Waalaikumsalam. Gimana suami nggak mau dibilangin, selalu marah, salah paham kalau dinasehatin, nggak mau. Kalau giliran istri harus nurut kata suami. Apa yang suami harus bilang harus nurut. Nah, ini rumah tangga. Rumah tangga memang ada enak, ada enggak enak. Kalau enak terus namanya rumah makan. Ya. Iya, kalau rumah makan, nah kalau enggak enak terus namanya rumah sakit. Kalau di rumah tangga enggak enak terus berarti jadi rumah. Baik. Suami enggak mau dinasehatin. Pak, Bu. Suami itu adalah pemimpin. Pemimpin biasanya mau nggak dinasehatin? Dah begitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan pakai dinasehatin. Diingetin aja pelan-pelan. Kalau bahasanya dinasehatin, yang namanya pemimpin biasanya nggak mau dinasehatin. Karena dia ngerasa lebih pintar. Betul? Iya, diingetin aja. Ya kalau dia nggak bisa diingetin lewat kita, ketika lisan kita tumpul untuk bisa menasehati orang lain, maka gunakan lisan orang lain yang mempan buat nasehatin dia. Gurunya dia siapa? Ustadznya dia siapa? Teman akrabnya dia siapa? Tetangga atau ke orang tuanya. Nah ini biar dibantu nasehatin. Boleh ya, supaya yang malas sholat jadi rajin sholat ya Bu. Ibu, iya pemimpin gak mau Saya pernah dengar kalau melaksanakan sholat witir itu ada 2 setelah sholat isya dan sholat malam.
mana yang lebih utama dikerjakan setelah sholat isya atau malam? Sedangkan Pak Ustadz sendiri ikut yang mana? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum. Bu, witir habis isya apa sebelum subuh? Tergantung. Kalau yakin bangun sebaiknya sebelum nanti malam habis tahajud witir. Kalau yakin bangun. Kalau nggak yakin bangun sebaiknya habis isya. Saya yang mana? Saya jujur jarang sholat witir saya, Bu. Tapi kalau lagi ingat saya sholat. Biasanya lebih sering saya habis isya. Karena kalau penceramah keseringan pulangnya malam. Jam 1, jam 2 baru bisa merem, Bu. Itu kalau beseknya nggak ketinggalan. Kalau ketinggalan nungguin lagi, Bu. Apalagi kalau amplop yang ketinggalan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, di saat kita sudah menikah, mana yang lebih utama? Istri apa orang tua ibu? Mana yang lebih utama? Ini pertanyaan dari bapak-bapak nih. Iya, karena bapak-bapak yang nanya, maka yang lebih utama, suami kalau sudah nikah surganya tetap ada di istri, kalau sudah nikah surganya ada di suami. Ya. Mana yang didahulukan? Tergantung kondisinya apa. Kalau misalnya anak istri sudah tercukupi, boleh ibunya dibagi. Tapi kalau dibagi ibunya anak istrinya kelaparan, itu namanya suami yang enggak tanggung. Lihat kebutuhannya. Anak istri kebutuhannya sudah tercukupi belum? Baru lebihnya kasih ibu. Jangan kasih ibu anak istri dalam keadaan kelaparan karena jadi tanggung jawab. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau ketinggalan kunut? Apakah saya baca kunut? Ketinggalan kunut. Apakah baca kunut? Ketinggalan kunut. Saya bingung nih, ketinggalan kunut, apakah baca kunut? Berarti dia sholatnya dari mana nih ya? Hah? Sholatnya ngelamun apa gimana ini? Ya, ketinggalan kunut, imamnya udah keburu sujud, habis kunut dia lagi Allahumma hdina fi man hadait. Bengong aja. Yang dipikirin apaan. Tahu-tahu imamnya sudah sujud. Lupa baca kunut. Ya udah amin, nggak apa-apa. Nggak usah sujud sahwi, nggak apa-apa, udah ikut amin. Kalau udah ikut amin. Tapi kalau nggak ikut amin sama sekali atau ketinggalan kunutnya, ya begitu bangun dari rukunya ya lama, dia bangun dari ruku udah keburu sujud, ketinggalan kunutnya. Lah rukunya bacanya berapa kali tuh? 50 kali ya, sampai ketinggalan kunutnya. Kalau ketinggalan kunut sama sekali nggak ada kunutnya, maka diganti tadi dengan sujud sunnah ab'ad yang tertinggal dengan sujud sahwi. Terakhir, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, anak pertama perempuan tidak melaksanakan 40 harian, apakah tidak apa-apa dan apakah ada hukumnya? 40 hari doa bersama, hukumnya mustahab, dianjurkan tapi tidak wajib. Kalau nggak punya duit nggak usah bikin, doa turu-turu keluarga aja ya, jangan maksain. Kalau punya duit silahkan bikin, duitnya banyak undang ustadz buat ceramah juga ya. Doa bersama-sama lebih kuat dan lebih berpeluang diijabah. Apalagi setelah ngundang orang, itu orang dibagiin kue, dibagiin snack, dibagiin
nasi kemudian sedekahnya sampai kepada orang yang sudah mening, sodakotin insya Allah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.